Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut Pak Kabadan. Saya ulangi salam saya biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzina istafa wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyyina wa maulana Muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Badan beserta seluruh jajaran Badan Pengembangan SDM Kumham serta seluruh tamu undangan, tidak lupa adik-adik taruna dan taruni yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, yang kelihatan semangatnya luar biasa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri satu acara yang penting. Tadi kita lihat dan kita dengar penjelasan dari Bapak Kepala Badan, ada dua acara penting. Yang pertama tadi penandatanganan komitmen pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2023 sampai 2024. Jadi setelah itu terserah. Nanti tanda tangan lagi tahun 2024 ya. Kemudian hari ini juga ada acara munggahan. Munggahan itu adalah salah satu acara yang lazim disebutkan atau dilakukan dalam tradisi Sunda. Jadi kemarin begitu kami diberitahu oleh panitia salah satu acaranya adalah acara munggahan, saya browsing. Ternyata acara munggahan itu adalah acara yang biasa dilakukan oleh orang dari kalangan etnis Sunda dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kalau kami di Jawa, saya tadi disebutkan Batang, dari Batang, bukan Batang dari Jawa Tengah. Itu ada yang disebut tradisi nyadran. Nyadran itu kalau menjelang Ramadan biasanya orang-orang di kampung itu bersama-sama datang ke makam, membersihkan makam leluhur kita, membersihkan makam orang-orang yang sudah mendahului kita, kemudian mendoakan mereka dalam rangka persiapan menuju bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu, ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, dan hadirin adik-adik taruna-taruni semuanya, itu kira-kira akan datang kurang dari 1 minggu lagi. Dalam hitungan hari kita sudah akan memasuki 1 bulan yang bulan itu sangat luar biasa istimewa, sangat luar biasa, memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak ada di waktu-waktu yang lainnya. Makanya kalau ada tradisi munggahan dalam kerangka orang ingin menyambut, memberikan welcoming, memberikan sambutan, memberikan pemanasan, memberikan peringatan bahwa akan ada datang satu tamu yang agung, akan datang satu momentum yang luar biasa, itu kita lihat sebagai satu hal yang positif yang harus kita lihat juga tidak sekadar sebagai sebuah tradisi belaka. Karena yang datang ini adalah bulan yang luar biasa. Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat hadis, beliau ketika datang Ramadan, beliau akan memberikan kabar gembira itu kepada para sahabatnya. Atakum syahru Ramadana al-mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah. Faradha fihi rabbukum siyamahu, di mana Rabb kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk berpuasa. Dan juga kemudian disebutkan bahwa pada bulan itu
pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Kemudian setan-setan dibelenggu dan pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa pentingnya bulan puasa yang akan segera kita hadapi dalam kurang dari 1 pekan ke depan. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Qori ya, adik kita Taruna yang membacakan Al-Qur'an dengan suara yang sangat merdu tadi, itu membacakan satu ayat tentang puasa, ayat-ayat yang berbicara tentang masalah puasa Ramadan. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikum, diwajibkan atas kalian, as-shiyamu, berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini sudah pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, umat Islam ini. Jadi puasa itu merupakan kewajiban yang sifatnya langgeng. Sudah ada presedensnya terlebih dahulu di kalangan umat-umat terdahulu. Jadi bukan hanya kewajiban yang hanya dibebankan kepada kita. Ini menunjukkan betapa bahwa puasa itu adalah satu ibadah yang penting, sehingga dia disyariatkan kepada berbagai umat, tidak hanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan akhir daripada ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata takwa itu kalau kita lihat akar katanya dalam bahasa Arab itu bisa bermakna cukup luas, bisa dibawa ke arah rasa takut. Jadi kata takwa itu punya satu irisan makna dengan kata takut. Dalam hal ini kata takwa itu kita bawa kepada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kemudian menjalankan seluruh perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Tapi kata takwa jauh dari makna takut itu juga punya makna protection, melindungi, punya makna menjaga. Maka kalau kita baca ayat Al-Quran ada yang ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, dari kata takwa, jagalah, lindungilah, proteklah, berilah proteksi kepada dirimu sendiri. Kemudian wa ahlikum, dan juga keluargamu dari apa? Dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha marahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan adik-adik taruna-taruni yang berbahagia. Dan kemudian ketika Allah sudah selesai menyatakan adanya kewajiban puasa, dan puasa itu dikatakan diwajibkan bukan hanya kepada kalian tapi juga kepada orang-orang yang dulu. Dan dikatakan bahwa tujuan utama puasa itu adalah mencapai ketakwaan, mencapai satu taraf di mana seseorang itu kalau sudah mencapai level itu, dia akan mampu memproteksi dirinya, mampu menjaga dirinya, mampu melindungi dirinya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang, dari segala apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segala apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya korupsi. Makanya ini tadi ada penandatanganan komite korupsi yang disatukan dengan acara unggahan itu sangat luar biasa pas ya. Jadi momentumnya sangat sakral ya. Jadi penandatangannya pas menjelang bulan puasa. Nah, puasa itu sendiri larangan utamanya itu adalah makan minum.
Ini kalau kita belum bicara yang lain-lain. Mungkin ada adik-adik yang bertanya-tanya, mengapa kok larangan puasa itu utamanya adalah larangan makan dan minum? Ternyata kalau kita kaji filosofi larangan makan dan minum itu, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kalau kita lihat secara lebih dalam, ternyata salah satu persoalan manusia yang paling utama, yang paling penting, yang paling primer dalam kehidupannya adalah urusan makanan. Orang kalau nggak bisa makan, itu pasti tidak bisa menjalankan kehidupannya dengan tenang. Orang tidak bisa mengakses sumber-sumber makanan, itu pasti akan mengalami masalah dalam hidupnya. Dia tidak akan tenang. Makanya persoalan makanan itu adalah persoalan yang paling primer dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita baca Al-Quran, itu ternyata kalau kita baca kisah Nabi Adam, itu ternyata persoalannya juga ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, itu karena persoalan makanan. Ya, kita baca misalnya dalam surat Al-Baqarah, kisah Nabi Adam dalam surat Al-Baqarah, ada juga dalam surat Al-A'raf, dan ada juga di beberapa ayat yang lain. Itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menciptakan Adam, kemudian memerintahkan para malaikat sujud kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada Adam dan istrinya Hawa, wa qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu di surga ini. Wa zawjuka, bersama istrimu yaitu Hawa. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan kamu silakan wahai Adam dan Hawa, makanlah terserah kamu. Bagaimana cara kamu, dimanapun di sudut-sudut surga ini, kapanpun, apapun yang kamu makan, silahkan kamu makan semuanya. Tapi ada satu pengecualian, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi ingat wahai Adam, kamu jangan makan satu buah pohon. Wala taqraba hadhihi syajarata, kamu jangan sekali-kali dekat dengan pohon ini. Jangan sekali-kali kamu dekati, apalagi makan pohon ini. Jadi Al-Quran tidak menyebut nama pohonnya pohon apa, tidak menyebut buahnya namanya buah apa. Tapi nanti di ayat lain itu ada kisah iblis ketika menggoda Nabi Adam. Dia mengatakan ini namanya adalah syajaratul khuldi lati la yabla. Syajaratul khuldi, pohon keabadian, pohon kekekalan. Itu adalah cara iblis mempropaganda ajakannya, seruannya, memprovokasi Adam. Ini loh, kamu itu dilarang makan pohon ini, dilarang makan buah ini, agar kamu tidak mendapatkan keabadian sebagaimana para malaikat itu. Jadi ini tipuan iblis kepada Adam, menyebut nama pohon itu dengan syajaratul khuldi. Makanya kita kadang-kadang mengenal istilah-istilah itu harus hati-hati. Istilah itu biasanya tidak value laden, tidak bebas dari nilai yang disematkan dalam istilah itu. Sama ketika iblis mengatakan ini syajaratul khuldi, dia ingin memprovokasi Nabi Adam dan Hawa agar dia tertipu. Oh, ini adalah pohon keabadian, yang mana kalau aku makan pohon ini, maka aku akan abadi di surga ini. Nah, ternyata singkat cerita ini, karena waktunya berapa menit nih Pak? Hah? Berapa menit kira-kira ini? Saya dikasih waktu berapa lama? Nah, lanjut ya. Jadi ini, ya, singkat cerita Nabi Adam itu memakan buah itu karena tertipu oleh dorongan oleh propaganda dan provokasi iblis. Ini jadi pelajaran juga ini ya. Di bulan Ramadan itu ya, manusia, kita ini manusia itu punya potensi fujuroha wa taqwa, punya potensi kebaikan dan keburukan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Inilah yang disebut dengan push factor, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Ada faktor yang mendorong dari dalam diri.
Tapi ada juga faktor pull factor, ada yang menarik dari luar, yaitu tarikan daripada godaan iblis dan anak cucunya, yaitu para setan. Nah, Nabi Adam ya, itu tadi karena dorongan hawa nafsunya dan juga tarikan dari luar tadi, ya, tipu daya iblis yang memprovokasi dia, pull factor tadi. Maka inilah yang kemudian terjadi kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Dan nanti kalau kita kembali kepada ini, temanya menuju pembelajaran cerdas. Kita akan belajar dari Ramadan. Ini kita pecah-pecah ini, Pak. Jadi kalau kita belajar Ramadan, ada satu ungkapan yang menarik ya. Ada sebuah tulisan dalam bahasa Arab yang saya baca memberikan judul tulisan itu Iktashif nafsaka fi Ramadan. Temukanlah atau kenalilah dirimu, kenalilah jati dirimu secara lebih lanjut selama bulan Ramadan. Jadi kalau kita baca hadis-hadis Nabi dan juga sering disampaikan para khotib, para penceramah selama bulan Ramadan, itu diceritakan bahwa nanti di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Pertanyaannya, kalau setan-setan dibelenggu, kok bisa masih ada orang-orang bermaksiat? Memang kata wasufidat asyayatin atau wasul silatis syayatin atau yang semakna dengan itu yang disebutkan dalam hadis-hadis para ulama berbeda pendapat mengenai maknanya. Maksudnya apa? Tapi kalau kita ambil lahirnya, setan-setan dibelenggu itu artinya push factor kemaksiatan itu dikurangi potensinya. Tapi masih ada push factor yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita nanti di bulan Ramadan, kita itu masih semangat baca Al-Quran, kita masih semangat menjalankan seluruh ibadah selama bulan Ramadan, itu berarti kita bagus jiwa kita. Kita punya potensi kemaksiatan yang relatif minimal, sehingga kita mampu melakukan ibadah-ibadah dengan baik, sehingga kita mampu meninggalkan larangan-larangan dengan baik. Padahal setan-setan sudah dibelenggu. Itu artinya unsur dalam diri kita itu bagus. Nah, ini kita kalau bisa mendapati ini, kadang kita menjadi pembelajar yang baik, kita mengambil satu kesimpulan bahwa kita nanti berarti saya ini punya potensi positif yang bagus dalam diri. Artinya saya harus jaga sampai nanti Ramadan itu berakhir. Nah, sebaliknya kalau ada orang di bulan Ramadan puasanya males-malesan, berangkat sholat ke masjid juga ogah-ogahan, beribadah baca Al-Quran juga malas-malasan, tidak semangat. Nah, itu artinya tadi potensi buruk kita, push factor kemaksiatan yang ada dalam diri kita itu besar. Nah, karena itu kalau kita tahu itu sebagai seorang pembelajar yang cerdas, pembelajar yang bagus, kita akan mengambil kesimpulan, oh ternyata ada masalah dalam diri saya. Saya harus segera perbaiki, saya harus segera koreksi, saya harus segera lakukan langkah-langkah yang bisa memperbaiki diri saya. Ini ya. Ramadan menjadi salah satu tools, salah satu cara, salah satu alat, salah satu wahana di mana kita bisa menemukan jati diri kita secara lebih baik. Jadi kita belajar mengenal diri melalui Ramadan, dan kalau kita bisa menyimpulkan tadi, menemukan jati diri kita yang sebenarnya, kita bisa mendapatkan dan kemudian mencari langkah-langkah yang tepat yang harus kita lakukan setelahnya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke kisah Adam. Ini biar ceritanya menarik, kita lakukan zigzag ya. Jadi kembali ke cerita Nabi Adam. Nabi Adam singkat cerita tadi ya, itu gara-gara rayuan setan, gara-gara perdaya iblis, provokasi iblis, yang dikatakan ini pohon al-khuldi, pohon kekekalan. Maka akhirnya Nabi Adam dan juga karena dorongan hawa nafsu dalam dirinya, dia ingin dia akhirnya tertipu oleh iblis itu, makanlah Adam dan Hawa terhadap buah itu yang seharusnya itu menjadi satu-satunya buah, satu-satunya hal yang dilarang dimakan oleh Nabi Adam dan istrinya alaihi wassalam. Maka kemudian Nabi Adam
akhirnya dinyatakan bersalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tergolong kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya dirinya. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untungnya kita ini menjadi anak cucunya Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam tidak lama kemudian sebagai seorang pembelajar yang cerdas, Nabi Adam belajar dari kesalahannya. Nabi Adam lantas kemudian beliau segera bertobat, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat untuk bertobat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Nabi Adam kemudian belajar menerima bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kalimat-kalimat taubat, kalimat-kalimat pengakuan kesalahan. Kalau dalam surat Al-Baqarah tidak disebutkan apa itu kalimat yang diajarkan, tapi dalam surat Al-A'raf disebutkan kalimat itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, Rabbana wahai Rabb kami, zalamna sungguh kami telah mendzalimi diri kami. Jadi seseorang itu kalau mau menjadi orang yang berubah, yang bisa melangkah positif ke depan, dia harus mengakui dulu kalau dia memang ada kekurangan. Jadi dia bisa membuat satu assessment yang tepat bahwa apa yang harus dia lakukan. Dia mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau ya Rabb tidak mengampuni kami, tidak memberikan ampunanmu kepada kami, maka kami, dan tidak memberikan rahmatmu kepada kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam ternyata menjadi seorang pembelajar yang cerdas. Beliau belajar dari kesalahannya, langsung sadar, mengakui, menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menugaskan Nabi Adam dengan tugas yang lain, yaitu diturunkan ke muka bumi. Nah, ini penurunan Adam ke muka bumi itu bukan pengusiran. Ini ada banyak kekeliruan dalam mindset kita yang menyangka atau berasumsi bahwa Nabi Adam itu diturunkan ke muka bumi bersama Hawa karena bentuk pengusiran. Itu bukan. Karena Nabi Adam itu sudah diterima tobatnya sebelum diturunkan ke muka bumi. Ini Nabi Adam menjalankan satu tugas baru, dimutasi sama Allah. Tapi mutasinya Nabi Adam itu berdasarkan skenario yang sudah Allah sampaikan sebelumnya. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan dulu Rabb kamu mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah memproklamirkan dari awal bahwasanya Nabi Adam itu nanti akan ditugaskan di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ternyata memang skenario begitu tadi. Nabi Adam melakukan kesalahan, yaitu manusiawi. Tapi sebagai seorang pembelajar yang baik, dia tidak berhenti dengan kesalahan itu. Dia menyadari kesalahan, lantas melangkah ke depan yang lebih positif lagi. Itu Nabi Adam. Ini di sini siapa yang bukan anak cucu Nabi Adam? Hah? Kalau ngaku anak cucunya Nabi Adam, ya kita contoh nenek moyang kita. Kita contoh Nabi Adam sebagai seorang pembelajar yang baik. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu tadi kembali kepada pokok persoalan kita bahwa puasa itu salah satu larangan utamanya adalah larangan makan dan minum. Dan ternyata urusan makan dan minum, urusan makan itu menjadi salah satu problem yang paling utama yang dihadapi umat manusia, termasuk oleh nenek moyang kita yang pertama, yaitu Nabi Adam. Maka dari itu di puasa kita dilatih untuk menahan diri, untuk mengontrol nafsu kita, mengontrol keinginan kita untuk makan. Bahkan makanan yang halal pun di siang hari tidak boleh kita makan, apalagi makanan yang haram. Makanya kalau bulan puasa dikaitkan dengan ini, komitmen pencegahan korupsi, itu sangat relevan sekali.
Karena korupsi itu biasanya orang karena urusan makan, urusan ingin mengambil uang, urusan ingin mengambil hak yang tidak semestinya dia dapatkan. Nah, dengan puasa itu, ketika orang dengan puasa dilatih untuk menahan diri dari hal yang halal, apalagi dari yang haram, harusnya dia bisa menahan diri. Makanya rentetan ayat-ayat puasa, ya, kalau kita baca dari ayat 183 sampai ayat 188, itu ayat pertamanya kan dimulai dengan perintah puasa. Ayat yang paling ujung, ayat 188, itu ditutup dengan larangan memakan harta secara batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Jadi ternyata salah satu makna besar filosofi yang terkandung yang luar biasa dari puasa itu adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah pernah memakan harta orang lain, harta yang tidak hak kita ambil, bil batil, dengan cara yang batil. Ini adik-adik taruna yang masih punya idealisme yang tinggi, sekarang ini lagi belajar hal-hal norma-norma, belajar nilai-nilai, belajar semangat yang luar biasa untuk meninggalkan korupsi. Itu harus dijaga sampai nanti menjalani masa kerja yang sekian puluh tahun. Jadi seorang pelajar, pembelajar yang cerdas itu adalah orang yang bisa menerapkan ilmu yang dia dapat selama belajar sampai kapanpun dibutuhkan ilmu itu. Sama dengan kita puasa. Kita puasa disebutkan dari ayat tadi ya, setelah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu ayat setelahnya sangat menarik sekali. Dituliskan ayyamam ma'dudat. Bulan puasa, ya, puasa yang diwajibkan atas kamu itu hanya ayyamam ma'dudat. Hanya dalam bilangan hari yang bisa dihitung. Tepatnya 29 atau 30. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Tapi itu adalah ayyaman ma'dudat. Hanya waktu yang sedikit dari 360 tahun dalam satu tahun. Hanya 1/12%, 1/12 dari 300, kurang lebih 360 tahun dalam setahun itu. Jadi sangat sedikit sekali. Tetapi karena ayyaman ma'dudat itu, karena waktunya yang terbatas itu, maklum, karena memang masa itu adalah masa pendidikan, masa pembelajaran, masa di mana orang menggali nilai-nilai secara maksimal di situ. Orang ketika bulan Ramadan dia akan dilatih untuk disiplin. Disiplin ketika bangun sahur, disiplin ketika harus sholat, disiplin ketika berbuka. Tidak bisa berbuka lebih awal 5 menit, nggak boleh. Sahur terlambat 5 menit itu nggak boleh. Sudah azan, udah lewat baru 2 menit terus kita baru makan, itu nggak boleh. Itu artinya mengajarkan kedisiplinan. Kemudian puasa juga mengajar tadi, kita menolak sesuatu yang halal saja nggak kita tahan. Disiplin kita, sama sekali nggak makan kalau siang hari. Padahal nggak ada orang yang lain yang melihat. Padahal nggak ada CCTV. Saya yakin di taruna-taruna ini, ya, kalau bulan puasa nggak ada yang nyelinap ke belakang bawa sepotong roti kemudian makan di situ. Kalau ada kebangetan. Saya yakin yang di sini nggak ada. Itu. Jadi mengajarkan kita disiplin, mengajarkan kita berintegritas, integritas yang tanpa pandang bulu. Mau ada orang atau tidak mau makan. Dilihat orang atau tidak mau makan. Makanya tadi Pak Ses sempat bisik-bisik, ini kita tanda tangan komitmen pelaksanaan ASI pencegahan korupsi, itu sebenarnya sifatnya formalitas, kata beliau. Yang penting adalah tekan kontrak kita dengan Allah. Oh, ini Pak Ses luar biasa ya. Jadi betul ya, integritas itu adalah integritas yang memang tanpa pandang bulu. Tidak mengenal ada orang atau tidak mengenal ada CCTV atau tidak mengenal ada komisi yang mengawasi kita atau tidak mengenal ada ijen atau tidak. Ini bagian daripada pembentukan akhlak yang
ramu selama sebulan penuh dalam ayyaman ma'dudat tadi, selama hari-hari yang berbilang, selama dalam hitungan hari yang bisa dikalkulasi secara mudah. Jadi hanya 29-30 hari. Tapi kalau kita menjadi seorang pembelajar yang cerdas, maka nilai-nilai yang ditanamkan selama bulan Ramadan itu harusnya bisa kita bawa setelah kita keluar nanti dari Ramadan. Sudah berapa menit, Pak? Hah? Sudah berapa menit ini? Kayaknya sudah ya? Sudah, Bu? Nanti Pak Kabadan lirik saya nanti kalau kelamaan. Ya mungkin karena waktu yang sudah cukup lama, kita cukupkan pengajian kita hari ini sekian saja. Mudah-mudahan meskipun tidak lama, tapi ada manfaatnya untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Yang benar semua datangnya dari Allah, sementara yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan mujahir. Saya hanya menyebutkan nama-nama ikan saja, ini bukan pantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.